Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Wa fil hadisil ukhar, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majelis jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan yang besar sesungguhnya saat Allah memberikan cahaya Islam atas kita bersama, sehingga menjadi jelas, menjadi terang mana sesungguhnya yang harus kita jalani kehidupan ini, mana yang harus kita pilih menjadi bagian dari amal-amal dan pekerjaan kita, dan juga menjadi sangat jelas sejatinya tentang kebatilan, tentang kejahatan, tentang hal-hal yang mendatangkan amarah dan laknatnya. Maka sungguh ada satu doa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Kita mohon kepada Allah dengan permohonan mudah-mudahan arinal haqqo haqqo itu menjadi nampak atas diri kita ini, bahwa yang benar itu adalah kebenaran, benar betul menurut penglihatan kita, akal dan hati kita. Dan demikian pula setelah kita yakin tentang apa yang kita lihat dalam kebenaran itu, kita memohon kepada Allah agar dianugerahkan kekuatan untuk bisa menjadi pengikut dari kebenaran-kebenaran itu. Sebagaimana kita juga mohon di hadapannya, mudah-mudahan yang batil itu juga tampak benar-benar batil di mata kita, dalam nalar logika kita. Demikian pula juga menjadi sangat nyata atas apa yang kita rasakan tentang kejahatan dan kebatilan itu. Dan kita mohon rezeki yang besar dari sisinya agar bisa menjauhi kebatilan, karena sungguhnya kebatilan dan kebenaran ini hari-hari ini ya menjadi sangat sulit untuk bisa dibedakan, apalagi atas upaya dan ikhtiar yang bukan ikhtiar ya bahasanya, atas usaha yang dilakukan oleh musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Iblis dan semua pengikutnya itu menjadikan yang hak itu betul-betul terasa seolah-olah menjadi susah dan menyusahkan, membuat orang menderita, membuat orang berat itu. Tapi sebaliknya yang batil, yang
yang hubungannya dengan pemenuhan nafsu kita ini bisa membuat orang jadi happy dan senang. Ini nggak sederhana, itu beda. Orang bangun subuh terus sholat subuh naik masjid itu ya sangat nggak sederhana, tapi ya berkah oleh Allah. Makanya saat bangun kita punya pilihan yang langsung kita pilih. Ini Masjid Nur Mirah kita datangi karena sungguh kita punya keyakinan ada kebaikan yang ada di sana dan kita akan mendapatkan kebaikan itu. Ini satu majelis yang diikhtiarkan oleh takmir masjid. Kita doakan mudah-mudahan seluruh takmir yang Allah Ta'ala hadirkan dan yang tak dihadirkan yang berupaya untuk bisa mengadakan kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian keilmuan, itu oleh Allah kasih tambahan keberkahan, kasih tambahkan kebaikan dalam kehidupannya. Kenapa dengan kajian keilmuan yang hakikinya bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik, Ustaz? Ilmu itu menjadi wasilah utama, menjadi perintah pertama sesungguhnya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menjadi wahyu awal yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini aktivitas ilmu sesungguhnya. Loh, dari mana Ustaz tahu ini aktivitas ilmu? Ada dua kata fi'il amr di 2 ayat dalam 5 ayat. Dan itu beriringan di ayat pertama dan ayat ketiga. Bentuknya adalah ikra. Itu berulang dan tak ada kalam yang berulang itu kalau dalam kaidah ilmu tafsir. Itu kecuali itu sesuatu yang sangat penting untuk kalian perhatikan. Apa itu? Iqra. Iqra itu ya artinya dari kata qara'a. Aktivitasnya adalah belajar membaca. Iqra itu menggabungkan. Jadi kalau dulu saya membaca itu memang menggabungkan di antara huruf-huruf yang pernah saya hafal. Waktu kelas 1 SD saya masih ingat itu pelajaran membacanya. Saat membaca ini budi misalnya, itu saya gabungkan huruf I, N, I. Kadang-kadang sampai disebut-sebut I, N, I, ni, ini. Itu kan dari satu huruf ke huruf itu digabungkan jadi satu. Aktivitas pembelajaran itu juga seperti itu sebenarnya. Jadi kita ini melihat itu ayat-ayat kehidupan itu dari banyak ayat sesungguhnya yang kita gabungkan jadi satu gitu. Dan itu diulang sampai 2 kali itu. Iqra itu kalau kita bahasanya kan bacalah itu. Dan apa yang dimaknai dengan bacalah itu? Itu 2 perintah yang ternyata munasabah ayat. Dalam ayat 1 dan 3 itu ada pesan yang memberi makna ya lebih menguatkan. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita ini diminta membaca dengan motif ya, dengan motif karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan, Tuhan kau yang telah menciptakan. Dan khalaqal insana min 'alaq. Karena sungguh manusia itu, ini menarik juga. Suruh membaca itu karena manusia itu diciptakan dari 'alaq. Alaq itu apa tuh Ustaz? Kalau di tafsir Departemen Agama di terjemahan itu disebutkan segumpal darah itu. Tapi makna alaq itu di bahasa Arab itu dari kata alaqo. Yang maknanya sebenarnya kalau orang bisa bicara itu ada sesuatu yang dimaknai. Jangan pernah lihat lintah. Lintah pernah lihat. Itu disebut dalam bahasa Arab itu alaq. Alaq itu artinya hidup dia itu tidak bisa mandiri, dia bergantung kepada yang lain.
ada kebergantungan sesungguhnya dalam kehidupannya itu. Nah, dia butuh inang untuk terus melanjutkan hidup. Itu artinya kenapa kita harus terus belajar, karena manusia ini bukan makhluk yang superhero sesungguhnya, yang semuanya bisa segalanya, yang semuanya bisa dia mandiri. Dia sangat bergantung dengan banyak pihak. Semakin hebat jenengan ya, semakin kaya jenengan tuh kebergantungannya malah semakin banyak dengan yang lain. Gitu. Mau nyuci saja ya ada tukang cucinya, mau masak saja ya ada kokinya. Bahkan rumahnya ya satpamnya bisa sampai 5. Jadi semakin hebat seseorang itu ketergantungannya malah semakin banyak dengan yang lain. Ini konsepsi nilai kehidupan. Maka iqra' wa rabbukal akram, dan ternyata perintah kedua Allah Ta'ala ingin sampaikan bacalah, dan Allah sandingkan dengan perintah membaca itu wa rabbukal akram. Nama Robmu yang kemudian disebutkan dengan istilah al-akram. Ini bagian dari ismu tafdil, superlatif yang ingin dimaknai yang paling sesungguhnya. Kenapa bukan kalimat karim, Ustadz? Nah, karim itu kan kemuliaan, al-asma'ul husna. Kenapa Allah menyebutkan dirinya al-akram? Itu sebenarnya ada pesan yang sangat besar. Kalau kau ingin mendapat kemuliaan dari sisinya, itu satu-satunya syarat ya iqra' sebenarnya. Makanya ilmu itu menjadi sebuah pembuka atas semua kemuliaan dan kemudahan. Man aroda dunya fa'alehi bi'ilm. Orang itu naik pengen dunya, itu syaratnya kudu pinter kan itu. Syaratnya nganggu ilmu. Waman arodal akhirah fa'alehi bi'ilm. Wong kepengen akhirat ya syaratnya juga ilmu itu. Waman arodahuma. Dan orang yang menginginkan dua-duanya, ini syaratnya ternyata ya juga dengan ilmu itu. Nah, ini menarik untuk Anda renungkan itu. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini belajar yang kadang-kadang kita tidak sampai ke alladzi 'allama bil qalam. Dengan kolam ini yang kemudian kita tidak tumbuh kembang. Jadi pengajian-pengajian seperti ini nih ya, konsepnya mendengar untuk bisa membaca. Tapi aktivitas menulisnya jarang. Mungkin hanya ada 1-2 saja yang pegang pena, pegang pulpen. Pegang handphone ya mungkin chatting-chattingan, bikin status saja. Tapi jarang di antara kita ini yang kemudian abadikan dengan tulisan. Loh, kenapa dengan tulisan, Ustaz? Kau nggak akan pernah bisa membaca sebenarnya. Di antara kajian-kajian keilmuan yang pernah terjadi dalam kehidupan tanpa ada tulisan yang kau bisa baca. Maka dulu para ulama itu ya kemudian menjadi abadi nilai kemuliaan dan jariyahnya itu saat kemudian apa yang disampaikan itu kemudian melahirkan kitab-kitab, melahirkan buku-buku. Nah, ini yang kemudian menjadi abadi. Nilainya itu akan terus berkelanjutan. Dan itu alamal insana ma lam ya'lam. Itu cara Allah sesungguhnya. Allah mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita atas hal yang banyak tidak kita ketahui. Ini sebuah peradaban Islam, kemuliaan Islam yang kemudian Allah ingin bangkitkan dalam diri-diri orang beriman. Makanya orang beriman itu roh yang menghidupkan dirinya, energi paling besar itu sesungguhnya adalah aktivitas keilmuan. Dan mudah-mudahan kita harapkan betul keluarga besar Nur Mirah ini terus bisa menghidupkan. Saya tadi dengar dari salah satu pengurus, ya alhamdulillah di sini banyak tempat kegiatan taklim yang diadakan ya. Selain makan-makannya tentunya ya. Mudah-mudahan tidak hanya makan-makannya saja, tapi ngajinya itu ya utamanya. Mudah-mudahan bisa menjadi roh yang lebih kuat dan lebih besar. Saya teringat, saya doakan mudah-mudahan Allah kasih mudah kepada kita bersama. Kalau kita ingin belajar tentang sejarah peradaban baginda Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, didoakan semua yang hadir di tempat majelis ini bisa hadir dan berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan diberkahi dan dilapangkan. Itu kalau di Madinah,
Itu ada satu ruangan yang luasnya hanya 15 kali 22 meter. Tapi ruangan itu paling dicari oleh semua peziarah. Sekarang model orang masuk di tempat itu ternyata bisa tidak langsung masuk. Dulu kalau masuk itu harus antri yang sangat padat, dan kadang-kadang malah ketika mau dekat terus kepengen ke belakang jadi nggak jadi lagi. Jadi berat itu, perjuangannya berat, dan kadang jadi kebanggaan. Saya berkali-kali bisa masuk, tapi ada yang kapan saya bisa masuk, membayangkan antrinya aja sudah berat. Kenapa? Dengan tempat itu, Ustaz. Tempat itu punya makna yang sangat dalam sebenarnya. Tapi kita hanya melihatnya dari sisi kalam yang sesungguhnya tidak bisa memaknai kenapa peristiwa yang ada di sana itu menjadi besar dan penuh keberkahan. Itu betul. Di situ ada satu kaligrafi yang dipampang oleh takmir Masjid Nabawi. Apa Ustaz? Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatum miryadil jannah. Apa yang ada di antara rumah dan mimbarku, kata Rasulullah, itu ada raudhah. Raudhah itu apa tuh Ustaz? Raudhah itu taman miryadil jannah. Dengan pernah mimpi untuk bisa hadir di jannah Allah. Dogma apa yang sesungguhnya diyakinkan atas orang-orang beriman tentang surga kira-kira? Kita akan berucap itu pasti sesuatu yang sangat menyenangkan dengan kenikmatan yang sangat besar. Itu surga, dan raudhah itu tamannya. Jadi sudah prosesnya disebut dengan taman surganya Allah. Kenapa orang kok para jamaah kepingin doneng raudhah itu udah kepingin apa kira-kira? Ngapain doa di sana kira-kira? Kadang-kadang kita punya keyakinan ijabah sekali Ustaz. Makanya kalau orang yang tahu nanti kalau pas di Madinah masuk raudhah ditungake ya. Raudhah itu jadi pilihan. Pertanyaan yang paling serius sebenarnya, kenapa tempat itu disebut raudhah? Gitu? Ada yang tahu? Kenapa tempat itu disebut raudhah? Kok enggak yang lain? Kok enggak yang lain? Jangan ngomong suka-suka Rasulullah loh. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Rasul, dan yang disampaikan Rasul itu semuanya dasarnya wahyu. Ada apa? Ada yang tahu? Ini mumpung ada pengusaha umroh haji, siapa tahu hadiahnya kasih umroh. Ada yang tahu? Angkat tangan. Kenapa tempat itu disebut raudhah? Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu saya izin pulang. Saya minta maaf. Raudhah. Kenapa itu tempat disebut raudhah? Kenapa Rasulullah sering kali sampaikan agar orang merapat di raudhah? Karena itu ruang kelasnya Rasulullah. Jadi kalau kepengen ngaji karo Rasulullah ki mlebu neng raudhah. Itu tempat di mana Rasulullah paling banyak membacakan ayat-ayat Allah. Paling banyak membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tentang ajarannya, menjelaskan tentang wahyunya. Di situ diskusi berkaitan dengan syariat, dengan ibadah dan seterusnya. Itu raudhah, majelis ilmu itu. Lah terbayang jena 1400 tahun yang lalu aktivitas itu terjadi di zaman Rasulullah. Hampir ada, saya minta maaf. Ini konsep nyata. Sahabat yang tercatat membersamai Rasulullah itu jumlahnya hampir 100.000 orang. Dan jenengan kalau di Masjid Nabawi itu ada satu makam yang namanya makam Baqi. Orang mengharapkan bisa dimakamkan di sana. Kenapa? Dianggap ya di kota Madinah dan dekat dengan Rasulullah. Dan perlu jenengan pahami, 100.000 sahabat yang pernah belajar di raudhah bersama Rasulullah di Madinah, itu yang dimakamkan di Baqi itu hanya 10.000 ternyata. Yang 90.000 dimakamkan di mana Ustaz? Itu pertanyaan yang paling menarik untuk jenengan jawab sesungguhnya. Ada apa para sahabat-sahabat itu setelah belajar di raudhah itu? Kalam apa yang sesungguhnya menjadikan mereka itu akhirnya kemudian menjadi kemana-mana untuk mensiarkan agama ini? Balighu anni walau ayah.
Itulah maka 90.000 sahabat itu ya kemana-mana menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwahnya. Dan diantara kemuliaan-kemuliaan itu akan terjadi di mana-mana. Dan hampir hari ini, walaupun Anda ke Raudhah sekarang itu nggak ada majelis ilmu di sana. Tetapi wallah saya bersumpah atas nama Allah, itu berkahnya itu luar biasa. Kenapa? Karena nama Rasulullah, para sahabat itu terus disebut, terus dikenang. Anda kalau menjelaskan ayat Allah, mufasir paling awal ya Rasulullah itu kan itu. Anda ingin ngasih contoh tentang konsep keteladanan, ya Anda akan bicarakan kehidupannya. Dan kehidupannya ya dari kalam-kalamnya, dari apa yang beliau lakukan, apa yang dilihat oleh para sahabat. Dan interaksi inilah sebuah kemuliaan besar yang insya Allah akan hadir. Dan ini peradaban yang gak pernah pupus, gak pernah musnah, itu ya peradaban Islam. Kenapa? Karena semangat keilmuan yang gak pernah surut. Ini kehidupan kita ini akan menjadi kuat, saudaraku. Kalau kita memang betul-betul mengikuti apa yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Itu kata kunci sebenarnya. Keteladanan Rasulullah. Kemarin ditelepon sama takmir masjid. Saya senang kalau ada diminta ngisi kajian itu dimintai tema. Artinya ini serius ini. Ngajinya serius. Kadang-kadang Ustadz wes ngisi lah. Temanya apa? Terserah Ustadz saja. Gitu. Ajak nyanyi-nyanyi. Nah, tapi kan Ustadz punya, kadang-kadang kita punya beban amanah untuk menyampaikan hal. Saya ini mumpung Agustusan ya, saya ingin ambil tema tentang kepahlawanan gitu. Tema tafsir tematik tentang kepahlawanan. Saya tanya itu kira-kira kenapa kok Ustadz angkat kepahlawanan, ya agar merubah mindset kita. Kalau hobinya kita ini kan merayakan Agustus, biasanya kan lomba-lombanya. Merayakannya kan masang bendironya, ngecat-ngecatnya kan gitu. Seneng-senengnya. Bahkan kalau sekarang di Istana Negara ya joget-jogetnya itu. Nunggu joget apa nih, lagu apa nih. Saya mau dijoget. Itu betul. Sekarang orang itu modelnya happy betul itu. Tentang Agustusan. Agustusan itu bahkan menjadi fenomena yang ternyata ya saya minta maaf. Makanya Mas Agus sangat beruntung kalau pas Agustusan itu. Karena kemana-mana dapat diskon relatif besar itu. Bahkan ada pom bensin di Medion itu selama bulan Agustus. Mas Agus ternyata bisa dapat 2,5 liter bensin. Ini jenengan gak perlu ke sana, kadon itu. Bensinnya wis entek. Loh, ini betul itu. Orang itu hanya terpaku di 17 dan Agustusnya aja. Orang tidak pernah bicara tentang konsep momentum, nilai-nilai ruhiyah dalam nilai keilmuan. Bukan 17 Agustus sesungguhnya. Kenapa Ustadz? Itu ada lagunya itu. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Saya minta maaf. Itu hari apa tuh sebenarnya itu? Hari apa itu? Hah? Kelihatannya kita nggak ngerti harinya malah. Sedangkan di Islam itu yang penting bukan tanggalnya, malah harinya sebenarnya. Hari apa itu? Hari Jumat itu. Itu hari Jumat. Dan itu dipilih itu hari Jumat itu. Jadi bukan pas 17 Agustus itu jadi nggak penting. Yang dipilih itu hari Jumat. Loh dari mana Ustadz tahu? Itu betul. Kalau Anda baca sejarah secara utuh itu saya minta maaf. Itu kan rancangan awal serah terima kekuasaan dari Dai Nippon Jepang kepada PETA itu. Pimpinan PETA yang waktu itu dipimpin Bung Karno dan teman-teman itu kan. Bung Karno itu kan dulu pasukannya Jepang sebenarnya. Yang dididik, dibina untuk kemudian nanti yang mendapat serah terima itu. Dulu kan direncanakan 24 Agustus itu serah terima itu. Berita acaranya sudah dibikin, kesepakatan sudah dibuat. Dan yang menarik, 24 Agustus itu hari Dino Jumat. Ya Dino Jumat. Nah, tapi ternyata tanggal 15-16, saya minta 14-15 itu sekutu Amerika atas nama sekutu menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu peristiwa kejahatan kemanusiaan yang sangat besar sebenarnya. Kalau orang bicara tentang bom nuklir. Tapi fakta ini hampir hari ini nggak pernah diusut. Karena kebenaran memang di sisi dan di tangan mereka. Tapi Jepang menjadikan lumpuh total itu. Dan itu yang menginisiasi Syahrir.
Syahrir, Sultan Syahrir. Untuk kemudian memobilisasi anak muda, kita harus memerdekakan lebih awal. Rasa nunggu, serah, terima. Makanya peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena ternyata pimpinan yang siap menerima tanggal 24 itu gelem. Loh itu betul, penculikan terjadi. Bung Karno itu lebih nurut dengan Jepang daripada itu. Oh, ini fakta loh, ini nyata. Makanya sampai teks proklamasi itu sudah dibikin, rencananya yang baca itu bukan Bung Karno itu. Yang dicari itu anak muda itu sebenarnya Tan Malaka. Tapi Tan Malaka ini ora kerso, ora gelem. Wis Bung Karno wae. Yang tua Tan Malaka itu siapa? Tan Malaka itu orang Sarekat Islam, tapi kebetulan SI-nya warnanya merah. Itu kadang-kadang. Itu yang lebih dominan tulisan-tulisannya yang mengajak tentang kemerdekaan itu ya Tan Malaka ini. Yang lainnya nggak ada itu isu kemerdekaan. Yang ada kan serah terima kekuasaan ya kemudian jadi merdeka dalam tanda petik. Karena merdeka dalam tanda petik ini yang tidak kita pahami dengan sempurna. Dan fakta ketika akhirnya diputuskan kita harus lebih cepat menyampaikan kemerdekaan sebelum serah terima. Ya kalau lebih cepat ya mau tidak mau ya besok pagi. Dan itu adalah dipilih tanggal 17. Kenapa? Karena harinya Jumat. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Loh itu kenapa kok dipilih Jumat Ustaz? Ini yang gak pernah dipelajari dalam sejarah. Mereka lakukan itu karena memang fatwanya para ulama di saat itu. Begini hari merdeka, proses kegiatan penting laksanakan di hari Jumat. Ini menjadi momentum karena setiap pekan itu wong Islam merayakan hari Jumat itu jadi hari raya. Nggih napa nggih? Jadi kudune nek Anda merayakan kemerdekaan ya setiap dino Jumat itu mengrayake jane. Ora usah nunggu setahun pisan dan kuwi 17 Agustus. Dan kalau mau setahun, saya minta maaf. Itu nek hitungan Hijriah bulan apa itu? Ramadan. Lu Anda nggak pernah berpikir itu bulan Ramadan. Itu Sayyidul Ayyam dan Sayyidus Suhur. Tanggalnya piro? Wis ra ngerti jenengan. Tanggal 17. 17 itu Agustus sih. Nek Ramadan tanggal pinten? Tanggal 9 Ramadan. Apa neh taune? Wah ngene iki. 1324. Nek ra percaya bukaan Mbah Google. Loh itu 9 Ramadan 1364. Itu momentumnya besar itu. Makanya besok Nur Mirah saya sarankan nek pas 9 Ramadan ngenekno hari kemerdekaan. Ini orang bisa bicara. Loh kenapa merdekanya kita ini pada 9 Ramadan. 9 Ramadan. Nah, ini fakta ini. Secara nggak bisa dipungkiri. Dan nilai-nilai kemuliaan ini dibangkitkan dalam hidup kita yang mudah-mudahan kita ini punya ruh tentang itu. Maka semangat menyatakan kemerdekaan itu tertera di pembukaan UD 45 itu. 18 Agustus itu disusun. Dan kalimat yang muncul itu luar biasa. Atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Jangan tahu makna Allah itu. Allah itu yang punya ya hanya umat Islam sebenarnya. Allah yang maha kuasa. Dan didorong oleh keinginan yang luhur. Itu betul. Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi merdeka itu hakikinya adalah berasal dari anugerah dari Allah. Dan itu disadari betul. Disadari betul. Tapi kalau kita hanya memaknakan merdeka tanpa Tuhan itu bahaya. Tanpa Allah itu mengerikan. Loh kenapa Ustaz? Merdeka itu artinya apa sebenarnya? Bebas. Merdeka itu bebas. Merdeka itu tidak bergantung dengan yang lain itu merdeka. Itu konco-konco nek bar metu saka penjara itu berteriak merdeka, merdeka. Maksudnya apa wis ora nang penjara. Itu kadang-kadang merdeka itu bebas, independen, mandiri, bisa berdaulat. Saya tanya, orang beriman itu ada yang merdeka enggak kira-kira? Merdeka dalam arti apa kira-kira? Hidup Anda apa tidak bergantung sama Allah kira-kira? Oh ini penting ini. Sekarang atas nama merdeka kebebasan pendapat orang bisa mengekspresikan apa saja. Termasuk kita dipaksa untuk menghormati gender netral LGBT. Loh itu betul itu. Itu betul. Ini atas nama kebebasan pendapat itu. Atas nama kemerdekaan. Dan ini bahaya sebenarnya. Makanya merdeka itu bukan mengikuti nafsu masing-masing, nafsu sendiri-sendiri. Tapi ini mengikuti risalah Allah. Ini hidayah Allah. Ini kebebasan. Makanya
kemerdekaan paling tinggi itu sebenarnya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Di betul kita itu hanya bertuhan kepada Allah. Bukan bertuhan kepada penjajah. Nah, nilai-nilai inilah yang ingin kami hadirkan. Nah, kenapa Ustadz mengangkat tentang kepahlawanan? Ini sosok yang mulai hilang dan semangat yang mulai musnah. Orang bertanya betul. Kalau jenengan bicara tentang kemerdekaan dan perjuangan yang Allah Ta'ala hadirkan dalam suasana saat itu, maka suka tidak suka. Saya masih ingat dulu waktu TK ikut karnaval 17-an itu, saya memerankan Pangeran Diponegoro. Ada Jenderal Sudirman dan seterusnya, itu pakaiannya pakaian saat itu. Anak-anak jalan-jalan. Lalu itu ada kebanggaan itu, saya jadi Pangeran Diponegoro. Saya jadi Jenderal Sudirman. Lalu itu betul. Ada nilai-nilai yang orang ingin bangkitkan tentang sosok-sosok dan tokoh-tokoh itu. Kalau kita bicarakan tentang pahlawan, kata apa yang paling bisa disematkan untuk menunjukkan apa kenapa disebut pahlawan itu kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Kalau saya sebut pahlawan, kira-kira apa yang kemudian kata apa yang satu kata saja yang mungkin Anda bisa sematkan dengan istilah ini? Hah? Pengorbanan. Apalagi? Keteladanan. Apalagi? Perjuangan. Tapi tidak semua proses perjuangan itu orang bisa jadi pahlawan juga. Apalagi? Makanya paling mengenaskan di negeri kita ini muncul istilah pahlawan tanpa, dan itu disematkan kepada siapa kira-kira? Nah ini, guru itu pahlawan nggak kira-kira? Tapi betul-betul proses penghargaannya minimalis. Itu yang menjadikan negeri kita ini jauh tertinggal dari Jepang itu. Loh, itu kisah faktual, kisah nyata dalam kehidupan itu. Makanya itu sempat masyhur itu. Kalau orang bicara pahlawan, kita ada sosok tauladan sebenarnya. Namanya Muhammad Nasir. Lu ada apa dengan Muhammad Nasir, Ustaz? Itu ada tulisannya di hidayatullah.com. Yang nulis seorang tokoh pengurus Dewan Dakwah di Jawa Timur. Namanya Ustadz Agus Maksum. Itu dia menuliskan kisahnya. Tentang apa? Tentang Muhammad Nasir. Lu ada apa dengan Muhammad Nasir, Ustaz? Itu kisah yang terjadi antara Nasir dan negeri Jepang. Lu ada apa dengan Jepang? Oh, Jepang itu luar biasa. Jepang itu luar biasa. Kenapa dengan Jepang, Ustaz? Jepang itu dalam posisi sama kita merdeka, dia kena bom atom itu. Jepang itu punya apa atau negerinya kira-kira? Gak punya apa-apa. Dia sumber daya alam gak ada itu. Yang ada sumber daya manusia. Maka ketika hancur negeri ini, sang kaisar itu tanya sama Perdana Menterinya, berapa jumlah guru? Loh itu. Itu urusannya apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya Anda bisa bayangkan itu. Dalam fase-fase yang sama Indonesia masih berkutat tentang bagaimana kekuasaan itu diraih. Bagaimana mengelola, memanage masyarakatnya dan lain sebagainya. Jepang itu industri sudah sangat luar biasa itu. Itu betul. Di tahun 60-an itu terjadi. Saat apa, Ustadz? Ya saat akhirnya kemudian mesin-mesin motor kendaraan Suzuki, Honda, Yamaha itu mulai kemudian hadir dari sana. Itu kan membuat Amerika kebakaran jenggot. Rakyat orang Amerika ya rantai jenggot itu. Loh kenapa? Ini bahaya ini negeri ini. Makanya mereka lakukan embargo minyak. Itu motor kendaraan nek ra dikei minyak kira-kira iso do jalan apa ora kira-kira? Enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan. Makanya itu betul-betul melumpuhkan negeri Jepang itu. Lah ada salah satu sosok yang dulu pernah ditugaskan masuk ke Indonesia namanya Laksamana Maeda. Pernah dengar Laksamana Maeda? Itu yang begitu Indonesia memproklamirkan diri, dia minjemi rumahnya untuk sidang BPUPKI. Sehingga lahir pembukaan UUD 45 itu. Loh, ini fakta ini. Ini nyata. Jepang Laksamana Maeda yang juga ngambil bedil-bedil mesio-mesio itu dikasihkan kepada Petawis merdeka kono. Makanya Laksamana Maeda begitu pulang ke Jepang dianggap pengkhianat sama kaisar itu. Ngopo kok ora nunggu tanggal 24 kira-kira. Ngopo kok malah kamu langsung serahkan dan seterusnya, dan itu nggak ada pesan kesan bahwa kita ngasih kepada mereka. Oh, itu kehormatannya jatuh itu. Dijatuhkan betul, itu dicopot ya dari jabatan laksamananya. Tapi ternyata kecintaannya terhadap Jepang dengan proses di embargo Amerika ini dia tidak terima.
Akhirnya dia kasih saran itu kepada Kaisar Jepang. Itu ada sosok tokoh yang mudah-mudahan bisa membantu kita. Dan yang ditunjuk itu Muhammad Nasir. Karena dia punya pengaruh. Muhammad Nasir itu kan ketua Liga Muslim sedunia waktu itu. Dia ketua takmir masjid sedunia juga. Loh, itu Pak Nasir itu. Pak Nasir. Tapi saat ketika ditunjuk itu posisinya dalam penjara, saudara. Kenapa di penjara dia? Nah itu. Ini saya ingin ngenang juga. Pahlawan yang dipuja-puja mau dibikinkan patung sangat besar itu. Saya minta maaf. Itu dulu di akhir jabatannya juga sebenarnya nelongso itu. Kenapa? Masuk penjara. Itu Pak Nasution mengatakan itu terlibat itu. Tapi sampai sekarang kan memang belum pernah ada sidang yang membuktikan dia terlibat atau tidak. Tapi dia tidak punya akses karena di penjara di rumahnya sendiri. Siapa Ustadz? Bung Karno. Lu hadapan dengan Bung Karno. Ini malah ngerasani Bung Karno. Loh, tapi penting anak muda harus tahu sejarahnya itu. Agar tidak bangga memakai baju Soekarno. Loh, kenapa Ustadz? Itu di akhir hidupnya kan cara berpikir ideologi politiknya kan Nasakom. Tahu Nasakom? Nasionalis komunis agama. Wong agama sing setuju komunis ya direngkuh aja. Loh, itu betul. Loh, komunis itu kan kenapa dia tidak pernah boleh punya hak sebenarnya hidup di tanah air kita. Pendiri negeri kita ini mengakui betul. Kenapa? Karena cara berpikir orang komunis terhadap politik itu mengerikan sebenarnya. Kenapa mengerikan? Mereka nggak pernah bisa berbineka tunggal ika. Mereka nggak bisa mengenal istilah yang sebenarnya nggak dikenal juga. Dalam wacana kita untuk bisa berdemokrasi itu nggak bisa. Maka lihat negeri-negeri komunis itu. Itu partainya ada berapa itu kira-kira? Ya hanya satu saja. Kalau dia sudah kuat ya dimatikan semuanya. Karena dia nggak punya keinginan berbeda pendapat itu. Jadi ideologi itu ideologi ini. Makanya kalau Pak Nasir, Buya Hamka, tokoh-tokoh politik muslim yang lain itu dipenjara di saat itu ya memang pantas. Dan tanpa pengadilan itu. Tanpa sidang itu. Nah ini orang Jepang itu ragu-ragu mau datang nemui Pak Nasir. Apa iya itu? Ya sudah diyakinkan. Tapi karena memang ya kepepet. Didatangi betul itu Pak Nasir. Pak Nasir saya minta selembar kertas dan satu pulpen. Dia tulis itu surat. Ke siapa? Ke King Faisal, ke Raja Faisal. Kenapa dengan King Faisal, Raja Faisal itu? Yang saat itu penguasa Saudi Arabia. Nah itu. Ternyata Pak Nasir pesan, itu kamu bawa sendiri aja surat itu. Sampaikan dari Muhammad Nasir, kau temui dia. Titip salam saya untuk dia. Dan dia datang betul itu ke sana yang menemui Pak Nasir. Begitu mau menemui itu ditanya, apa? Saya membawa suratnya Pak Nasir, bukan saya dari Perdana Menteri Jepang. Itu langsung dikasih karpet merah. Ditemui itu. Dibuka. Dan kemudian ditanya, ada apa? Dari Pak Nasir. Kasih surat itu dibaca. Sama King Faisal tanpa nunggu rapat kabinet. Langsung dibicarakan. Saya bisa bantu. Tapi saya nggak bisa kirimkan minyak itu langsung ke kalian. Kenapa? Karena negeri kalian diembargo. Loh itu betul. Saudi waktu itu kan perusahaan minyaknya ya minyak Amerika itu. Tapi ini fakta ini. Dia akhirnya bikin strategi Raja Faisal ini. Ini yang menjadikan Pertamina itu jadi besar betul dan punya agen terbesar di Jepang sampai hari ini. Terbesar itu agen Pertamina itu. Loh kenapa? Karena waktu itu saya kirimkan aja ke Indonesia. Kasihkan Pertamina, kok Pertamina saya ngirim neng Jepang. Apalagi waktu itu Bung Karno kan lagi ora seneng karo Amerika. Senengnya karo Cina, karo RRC. Rusia. Ya apa ya? Loh sejarah berkata seperti itu. Makanya sekarang itu agen terbesar Pertamina itu ada di Jepang. Itu bukan karena jasanya Ahok yang sekarang di Pertamina. Itu Pak Nasir itu yang membuka jalan itu. Itu Pak Nasir yang membuka jalan. Lah yang sangat menarik itu cerita Agus Maksum itu apa? Itu saat dia menyatakan waktu Pak Nasir meninggal tahun 93. Waktu itu kan konsep informasi media sosial kan nggak sehebat sekarang. Orang tinggal bikinkan flyer innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang tahu. Dulu kan mesti jalur informasi melalui pun. Dan nomor telepon itu menjadi kata kunci. Loh itu betul. Dan saya punya nomor telepon sampai sekarang hidup nih renek sing nelpon itu. Pokok nomor telepon aku apa banget itu. 02717127112. Ini atau pernah berbunyi itu sekarang. Enggak pernah berbunyi. Dan ada juga mesin faksimil. Itu dianggap yang juga sangat mutakhir saat itu. 93 saya nulis skripsi itu nganggo mesin ketik taktik itu.
Loh ini kisah nyata Bapak. Agus Maksum itu ketemu Pak Nasir 91-93-nya 2 tahun. Begitu mendengar Pak Nasir meninggal dia merapat di kantor Dewan Dakwah. Banyak telepon berdering dia yang ngangkati. Tapi kalau telepon kan kalau orang ngangkat telepon kan orang nggak bisa masuk telepon itu. Akhirnya orang bikin yang modern-modern itu lembaga-lembaga institusi itu pakai mesin faksimil. Dan salah satu yang Agus Maksum sangat tertarik itu ketika ada surat duka cita dari Perdana Menteri Jepang. Bahasa yang digunakan apa Perdana Menteri Jepang itu? Itu terkenang betul sampai 10 tahun dia nggak lupain. Lu kenapa Ustadz? Itu kalimat yang keluar kematian Pak Nasir ini seolah-olah kami dan seluruh rakyat Jepang itu seperti Tokyo itu kena bom atom yang ketiga katanya. Jadi kena bom atom loro wis kaya ngono mendengar berita kematian Pak Nasir itu kami ini seperti Tokyo itu kejatuhan bom atom. Lah dia kan heran. Loh ini surat duka cita yang nggak wajar ini. Ada apa? Nggak ada yang tahu ternyata. Keluarganya ditanya tentang apa hubungannya Pak Nasir dengan Jepang. Ya orang ngerti. Nggak ada cerita tentang itu. Tanya kerabat-kerabat orang dekat Pak Nasir juga nggak ada yang tahu. Agus Maksum itu baru tahu itu ketika ketemu sama diplomat Jepang. Setelah 10 tahun wafatnya Pak Nasir. Itu pun dalam acara yang nggak disengaja. Karena dia bersahabat dekat mungkin kungku-kungku neng nek awake dhewe. Ngomong-ngomong dia cerita saya itu dulu di Surabaya. Saya bersyukur aktif di Dewan Dakwah itu yang dirikan dulu Perdana Menteri Pak Muhammad Nasir. 2 tahun saya ketemu. Begitu Muhammad Nasir Perdana Menteri. Diplomat Jepang itu tanya gitu. Iya. Itu tiba-tiba dia berdiri ngasih salam penghormatan sangat takdim. Saya minta maaf. Itu muridnya saja dihormati seperti itu. Karena dianggap muridnya Pak. Loh kenapa dengan Pak Nasir itu mesti Pak Nasir kalau bisa ketemuan mesti penghormatannya luar biasa. Loh kenapa? Dia jadi heran. Loh ada apa dengan almarhum dengan Pak Nasir? Apa cerita orang Jepang ini? Oh itu kalau Pak Nasir itu tidak merekomendasi itu maka kami ini jadi negeri yang juga hancur itu. Karena kami nggak pernah punya akses tentang minyak. Itu kan kapitalis kalau mau menghancurkan seseorang kan sangat mudah itu. Maka Jepang itu kan waktu itu ya prosesnya bisa bangkit sedemikian rupa. Lah yang menarik membuat mereka sangat hormat kepada Pak Nasir itu apa? Itu betul. Ketika hidup beliau sudah menolong seperti itu Jepang itu mau ngasih penghargaan negeri itu atas nama negara. Itu semuanya ditolak. Ojo ora. Keluargane dinasihati kowe nek ana hadiah saka Jepang konon mulih. Oh itu gitu. Dan itu tidak ada satupun yang Pak Nasir ceritakan kepada keluarganya, tidak ada kerabatnya. Dan cerita itu tidak muncul dari lisannya Pak Nasir. Pahlawan Anda boleh menjadi pejuang. Berjasa Anda boleh punya jasa. Tapi saya mohon maaf, keikhlasan ini yang harusnya jenengan harus tekankan betul. Kenapa? Karena menjadi sia-sia. Kalau Anda sudah berjuang mati-matian, sudah berkorban mati-matian, ternyata hanya bangga ketika dapat bintang jasa. Ya apa ya kira-kira? Wah aku kindemen berjasa loh tahun 45. Masa gajiku sakmene tok kan? Gak boleh. Kita ini kan gak pernah tahu amal apa yang sesungguhnya menyelamatkan kehidupan kita dalam kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap hal-hal yang remeh-temeh itu hal-hal yang kecil, tapi bisa jadi itu sesuatu yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cari yang kecil-kecil itu yang mudah-mudahan Allah taala dibukakan, dilapangkan dalam kehidupan. Saya mohon maaf itu banyak di antara kita. Makanya konsepsi nilai amal kepahlawanan itu bukan sekedar jasanya, bukan sekedar sajaah keberaniannya, juga bukan sekedar perjuangannya, tetapi yang harus Anda betul pegang teguh itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini ada cerita menarik juga ini. Jenengan ada di sini yang profesinya memandikan mayat ada enggak? Hah? Ada, barakallah. Memandikan mayat itu memang orang pilihan Allah. Karena dia punya syarat-syarat yang tidak boleh menceritakan ya. Ceritakan aib-aib dari jenazah yang ia tangani. Loh itu betul. Itu dia harus jaga betul. Makanya mau memandikan mayat, hobine ngalor ngidul, guys, status-status itu jadi masalah nanti. Loh itu.
Lah ini ada kisah nyata. Ini kisah nyata betul. Ada perempuan pemandi mayat. Itu memandikan mayit. Yang kebetulan kok mayit yang dimandikan ini punya senyum yang sangat menawan dan mempesona. Lu itu menarik. Ini menarik. Dia penasaran amalan apa wanita ini. Mau orang biasa-biasa saja. Tapi melihat senyumnya itu seolah-olah memang betul-betul menyenangkan betul. Kan gitu. Dia berusaha untuk cari tahu amalan apa. Oh, itu biasa itu. Dodolan gorengan, dodolan kue dititip-titip ke. Habis itu kalau pulang ijik turah itu yang menarik, yang menarik. Tapi banyak orang yang lakukan yang sama. Ini tidak tersenyum seperti senyum ini. Apa? Itu kadang-kadang dia tunggu di depan rumah nek ono wong lewat, wong pulang sore, dipanggil, dikei kuenya, didungki. Sisanya itu tidak dibuang, diolah neng dikasihkan. Itu berkah. Nah itu hal yang biasa juga orang lakukan. Dan dia masih penasaran, mesti ono sesuatu yang beda. Apa ternyata yang didapat oleh Allah, dikasih keberkahan. Kadang-kadang kita ini kan oleh Allah dikasih yang namanya fa'alhamaha fujuroha. Tahu ilham jenengan? Pernah dapat ilham tidak? Melalui jalan apa kira-kira? Oh ini mimpi. Oh itu betul. Orang-orang seperti itu kadang-kadang dimimpikan sama bertemu dengan almarhum untuk diberitahu tentang amal. Dan ada cerita itu ditulis para ulama. Dikutip betul itu. Tentang apa? Tentang ketemu itu. Ketemu itu dan untuk menakyinkan. Loh jenengan yang kemarin saya mandikan. Iya. Kok jenengan bisa tersenyum itu apa yang jenengan saksikan. Apa yang jenengan lihat. Nah dia cerita. Saya tuh menyaksikan satu amal yang tidak pernah terpikir sama sekali itu menjadi amal yang hasilnya luar biasa. Loh kenapa itu? Ya tadi. Suatu saat ketika kue-kue itu dia kumpulkan. Dia siap untuk. Itu yang masih tersisa banyak itu undi-undi. Dia cerita. Ngertos undi-undi. Nah, undi-undi. Itu sudah disiapkan. Ternyata sore dia tunggu orang untuk lewat di rumahnya itu hujan deras. Gak ada orang yang lewat. Gak ada orang. Lah dia gelisah. Dia gelisah. Tiba-tiba yang lewat itu wedus. Ngertos wedus ini? Kambing. Waik itu jalan. Akhirnya dia langsung berinisiatif. Ini wedus ini mesti kudanan ya luwe. Dikai undi-undi itu dimaam. Dan kenapa dia tersenyum sangat manis itu menyaksikan bahwa ternyata di antara amalan yang terbaik dari sedekah itu ngasih wedus itu dengan undi-undi. Makanya habis ini metu golek wedus itu eno undi-undi. Loh kenapa Ustaz? Wong nengeki wong kan mesti ya dapat penghargaan matur nuwun bikin status macam-macam. Nek karo wedus apa nggih status dengan kira-kira. Itu malah kadang-kadang yang kita ikhlas betul itu kita enggak pernah apa. Loh, kok Ustaz bisa bicara gitu? Itu apa dalilnya dasarnya? Ada itu. Rasulullah itu pernah mengatakan, jenengan pernah tahu seorang pelacur, pezina. Itu Rasulullah pernah ceritakan itu. Ada pezina pelacur yang karena rahmat Allah bisa masuk surga. Gara-gara apa kira-kira? Itu anjing saudaraku. Wih, gelem diwedus-wedus ke gelem dianjing-anjing ke. Itu makhluk sing rodok rekoso itu, wedus itu. Nek wong rodok nganyelke sithik kan wedhus kowe kadang-kadang. Apa ngapunten niku anjing kowe. Itu kan sama-sama binatang yang dianggap remeh dan bahkan kita singkang-singkang. Itu dikasih minum dari air minum. Itu anjing dikasih minum. Itu bisa masuk surga karena terbayang tuh. Itu rahmat Allah yang sangat besar untuk kita. Makanya konsep nilai ilmu itulah sesungguhnya memudahkan jalan hidup kita. Agar kita hidup ini tidak hanya bekerja untuk dunia, tetapi khususnya yang ngejar akhirat itu. Pak Nasir sudah membuktikan memang dia pahlawan dengan ilmu yang baik. Aktivitas yang dilaksanakan itu tak harus kemudian Anda bisa terima di dunia. Tapi di surganya Allah, kemuliaan akhirat itu yang jauh lebih kita inginkan. Karena pahlawan sadar betul atas tugasnya. Sebagaimana ayat-ayat Allah yang menyampaikan dunia itu jadi darul amal. Ini tempat Anda bekerja. Bukan sekedar kerja. Ini kerja karena Allah. Itu yang paling penting. Lillah karenanya. Kerja. Baru nanti di akhirat ada namanya darul jaza. Tahu darul jaza? Itu tempat jenengan manen. Jadi dunia kuwi jenengan nanam, manene teng pundi? Akhirat. Jenengan baru boleh bisa panen itu nanti nunggu di akhirat. Nah, dunia itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini penderitaan yang harus Anda terus tanggung. Nek jenengan wis mulai seneng neng dunia kuwi hati-hati wae. Nah itu mungkin sudah prosesnya sudah mulai menjelang sempurna. Tapi kok ternyata semakin tua kok masalahnya semakin kompleks Ustaz. Kemarin ada perpisahan saya ngisi masjid itu
cukup besar itu. Itu betul. Itu sekalian perpisahan ada si ibadah yang pindah rumah karena jual rumahnya. Sambil nangis dia. 41 tahun Ustaz saya ngerintis masjid itu berdiri. Begitu sekarang sudah bagus besar. Saya harus pindah. Kenapa? Karena kebutuhan anak-anak. Saya bilang bersyukurlah. Usia 71 tahun ini direpoti anak-anak. Harusnya nanti kalau anak-anak wis mentas kabeh. Kowe kudu direpoti putu-putu jenengan. Loh itu pahlawan itu gitu. Pahlawan itu. Karena apa yang sudah kau lakukan. Apa jasanya. Sehingga nanti ketika kamu ini pisah saja banyak jamaah yang nangis. Kenapa? Karena setiap sholat 5 waktu dia yang mesti ada. Ngadani, ikomai, bahkan kadang-kadang ngimami barang gitu. Kan gitu. Semua diambil alih karena jamaah yang bersiji. Wedok sisan kadang-kadang. Tapi insya Allah tidak dengan nur mirah. Saya bersyukur. Terus imamnya harus didatangkan. Ada imam pilihan dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan nilai-nilai kemuliaan ini Allah Ta'ala hadirkan untuk kita bersama. Saya dapat pesan jam 6 karena waktu aktivitas sholat syuruk dan ya kita kalau lanjutkan terus ya nggak bijaksana. Kelihatannya sudah podo kepengen sarapan kelihatannya. Berkah semuanya dan saya minta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku luka leda astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.